Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kita It's Okay. Kali ini ada pembahasan yang cukup ramai diperbincangkan Ya. di jurusan saya ya, terutama. Terus. Nah, kenalin dulu namanya siapa? Halo, nama aku Fadil. Nah, ini Kang Fadil yang kemarin katanya sakit gak datang di bincang-bincang sebelumnya. Akang teh sakit apa tuh Kang Fadil teh? Asma biasa udah tua. Udah tua. Emang penyakit dia asma ya sama asam lambung. Nah, udah tua katanya Fadil mah. Nah, sekarang kesibukannya apa dia? Sekarang jadi videografer sama kuliah. Sama kuliah. Nah, jadi buat kesempatan juga ya kuliah mah udah Iya, online, betul. jadi ngegarap juga videografer Kerja. gitu. Kerja. Biar ada sampingannya juga teman-teman. Nah, kalau Kang Fadil ini kuliahnya di mana sih kalau mau tahu? Di UNLA, Universitas Langlang Buana. Nah, Jurusannya apa Ikom Kang? Unla. Jurusannya Asik. Ikom Unla. Bareng sama dia. Bareng sama aku teman-teman. Nah, dia juga teman aku waktu kayak ngegarap project juga. Aku suka ngegarap sama dia kayak project buklet kayak foto-foto, kayak photoshoot, kayak video. Aku ngegarapnya sama Kang Fadil teman-teman. Nah, gini Kang Fadil, ini ada pertanyaan nih dari banyak teman-teman ikom di luar sana. Kalau kata Kang Fadil sendiri, apa sih ikom itu? Jadi menurut aku sendiri sih Ikom tuh sebagai anak yang sering ngomong seni cocok sih, lebih cocok ke masuk Ikom. Nah, jadi kayak misalnya orangnya hobi kayak ngomong, terus hobi dari digital kali ya. Soalnya Ilkom sendiri itu teman-teman luas banget gitu cangkupannya. Kalau di kampus saya itu Ilkom ya cuman Ilkom aja, beda dari kampus-kampus lain gitu ya. Kalau kampus lain tuh Ilkom tuh dibagi lagi fakultasnya. Lebih jadi Vkom. Jadi Vkom, harusnya Vkom teman-teman. Oh, kita masih Ikom. Nah, cuman kita masih Ikom aja teman-teman. Ya, yang penting usahanya dari luar banyak ya Kang ya. Nah, kalau Kang Fadil sendiri selama di Ikom udah dapat apa aja sih? Sebenarnya yang pertama kali bikin saya sendiri masuk ke dunia videografi gara-gara ada mata kuliah fotografi pertama kali di semester pertama tuh. Ya, semester pertama. Dari matkul fotografi di Ikom Unla jadi lebih tertarik lah, lebih ke interest gitu ke foto video. Nah, asalnya juga kita juga nggak suka foto ya kan? Nggak suka gara-gara ada mata kuliah fotografi, akhirnya kita kecebur juga ya. Jadi suka, kecebur juga, jadi ya dinikmatilah dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih produktif lah ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa ngasilin malah. Bisa ngasilin. Nah, misalnya kalau dari fotografi itu udah ngasilin apa aja dia? Ya buat biaya kuliah. Ada ada dan lain-lain lah, banyak, gede sih udah lumayan lah. Kalau pengalaman kayak misalnya jadi tahu ini Iya, gara-gara Ikom Unla juga ya, kan pertama gara-gara ada mata kuliah fotografi. Dari situ kan tertarik nih dunia foto video, tertarik ngejalanin, ngeseriusin. Sekarang ya lumayan sih jadi kenal artis-artis. Nah gitu. Itu jadi relasinya tuh makin luas ya Kang ya. Relasinya makin luas, jadi makin ternyata kerjaan selebgram tuh kayak gini ya. Gitu. Ternyata kalau kerjaan kayak video ataupun foto, kayak gini ternyata ya. Gitu regulasinya adalah. Kalau misalnya pengalaman yang bisa dilupain nih sama Kang Fadil selama di Ikom Unla apa? Pengalaman ke ini sih pas tur ke Jakarta. Wah, ya itu coba parah, keren. Waktu kita ke Jakarta ya, parah. Kita nginepnya di mana? Aduh, di jauh sih. Kita nginepnya di Grogol, dan ya gitulah hotelnya seru juga ya. Tur studio ke Antv yang gitu. Nah, yang kayak gitu. Terus ke OVJ juga ya. OVJ sama Net. Ternyata kita selama lihat di TV itu waktu kita di lapangan tuh bener berbedanya jauh ya Kang? Jauh banget, parah. Kayak kalau di kita tuh udah biasa lah kayak terkenal dengan settingan ya. Iya. Kalau orang-orang kayak misalnya di TV lihat gitu, kayaknya gini asik-asik gini. Tapi kalau kita lihat ke lapangan pasti beda, settingannya tuh emang bener-bener rapi gitu, terkonsep gitu. Nah itu juga ilmu dari sana yang kita dapat gitu ya Kang ya.
dan kita terapin sampai sekarang gitu, alhamdulillahnya itu. Jadi tahu gitu seluk beluk industri TV itu kayak gimana, industri koran tuh kayak gimana gitu. Itu sih yang nggak kebayang, awalnya nggak kebayang gitu, oh gini kerjaan TV gara-gara masuk Ikom Unla gitu kan. Ya. Jadi anjir kebayang lah. Jadi kemotivasi juga ya. Jadi asa keren gitu. Asa keren. Jadi kru asli. Asa keren. Terus kalau pengalaman yang ini, yang apa sih Kang? Yang waktu mepeling tuh ya. Iya. Yang waktu mepeling, Kang Fadil juga di Pupdok juga. Jadi ilmu ilkomnya tuh kepake ya. Iya. Kalau di organisasi kayak kepanitiaan itu ilmu ikom tuh kepake, teman-teman. Jadi ikom banyak sih, kelebihan ikom tuh banyak banget parah. Rata-rata pada dibutuhin di semua kayak struktural gitu ya. Kayak misalnya orang ini jago ngomong, oh tempatinnya kayaknya di humas. Jadi humas. Orang ini jago desain, oh berarti di kreatif misalnya. Orang ini jago editing dalam video, bisa ditempatin di Pupdok, publikasi dokumentasi gitu teman-teman. Kalau suka dukanya Kang apa sih waktu di ikom? Aduh suka, ya gimana ya, banyak sih suka dukanya. Contohnya kalau dari sukanya dulu deh. Sukanya ya itu jadi kenal industri kreatif sih. Pertama itu, yang kedua kita jadi public speaking lebih enak gitu. Lebih enak ya. Jadi marketing bisa gitu. Jadi marketing bisa. Jelas. Jadi lebih lancar lah, lebih kalau ngomong apa-apa tuh ada tata lebih caranya, pendek, terus terkonsep juga. Kalau dukanya Kang apa sih? Dukanya ya kayaknya banyak sih dukanya. Ya, nah ini nih salah satu kekurangan Ikom Unla, tapi seharusnya nih bisa diperbaiki ke depannya. Ya, ke depannya lah. Kayak kita tuh kekurangannya cuman di studio buat praktek doang nih. Iya, benar-benar. Karena aku sendiri kan pas nyobain kerja langsung di lapangan, karena kurangnya ilmu prakteknya jadi kayak kurang percaya diri doang sih. Iya, bukan kurang kemampuan sih, tapi kurang percaya diri gitu ya. Kalau ketemu dengan jurusan dari universitas lain gitu. Tapi sih kedepannya berharap benar lebih baik lah di lebih baik lah ya. Harusnya mah ada ini apa sih, studio rekaman kayak radio gitu gini ya. Kayak siaran radio. Kedepannya lah. Ada rektornya, aku mohon. Kedepannya lah Pak Rektor, kami mohon. Biar generasi-generasi di Unla itu akreditasinya bisa jadi A. Iya. Itu. Tapi bagus sih, sejauh ini cukup bagus lah. Cukup baik lah ya. Katanya sekarang juga Unla tuh udah sarananya tuh udah maju. Waktu kemarin saya kesana tuh, alhamdulillah kalau kalian mahasiswa dari Universitas Langlang Buana udah ngelihat juga ada basement parkiran. Iya. Jadi nanti kalau udah offline nggak bakal tumpuk-tumpukan parkiran. Gitu sih kalau dilihat dari sarana kayaknya udah maju sih. Overall sih bagus sih e-commerce gitu, lumayan. Gimana kitanya sih? Gimana kitanya ya? Buat terakhir nih, pesan-pesan buat e-commerce lah, harapannya ke depan mau buat apa sih? Pesan e-com kedepannya lebih aktif di mahasiswanya mungkin ya, karena masih banyak yang katanya teh anak ilkom tapi nggak kayak ikom gitu. Iya, banyak yang kayak mungkin gitu. Ya itu lebih main, lebih ngulik lagi kehidupan ikomnya tuh harus diulik sih biar enak aja gitu. Soalnya kalau dilihat sih mahasiswanya banyak yang pasif juga. Iya, lebih ke pasif. Harapannya juga. dosen ngebimbing ngebimbing mahasiswanya lah, biar mahasiswanya juga pada aktif gitu. Iya. Terus harapannya juga kalau dari saya ini aja buat studio aja, udah itu aja. Iya sih, studio aja lah, sama siaran radio. Itu aja sih kalau harapan buat saya ke depannya. Tapi insya Allah kayaknya terlaksananya yang kerasanya bukan sama angkatan kita nih. Nah, sama angkatan bawah katanya. Nggak apa-apa lah. Biar walaupun kita nanti udah lulus juga, yang penting kita masih megang nama Universitas Langlang Buana. Nah gitu. Suri sendiri apa sih keuntungan masuk ikom? Belum ditanya nih. Kalau dari saya keuntungan. Kalau keuntungannya di luar non akademik sih kalau saya.
kayak misalnya kenal mahasiswa lain dari universitas lain gitu. Kayak misalnya teman Fadil sendiri nih, kayak siapa itu? Si Junet. Nah, dari Unisba. Itu ilmunya udah tinggi. Jadi saya juga belajarnya dari situ kalau masalah foto sama dia gitu. Kalau yang udah dapetin dari saya. Terus ini juga apa sih? Struktural. Kayak organisasinya alhamdulillah saya deket gitu. Terus saya juga kenal sama cutting sana sini gitu. Jadi karena ilmu komunikasinya. iya, karena ilmu komunikasi juga jadi lancar gitu. Gak ada kendala lah. Itu sih kelebihan. Iya, jadi enak gitu. Sama jurusan lain juga dekat gitu. Sampai ke ketua-ketuanya juga pada tahu gitu. Alhamdulillahnya saya itu, makanya mau gak mau saya pasti terus dijadiin delegasi. Jadi ripuh gitu kan. Terlalu ada itu. Tapi sih kalau yang lain, kalau mau masuk ikom harus percaya diri sih yang pertama. Itu percaya diri dulu sih teman-teman. Kalau ditanya kenapa masuk ikom, memang prospeknya apa sih? Sekarang mah banyak pisan, misalnya ya kayak prospek kerjanya contoh jadi fotografer, videografer, terus PR juga. Apalagi sekarang jadi content creator media sosial. Banyaknya itu sih. Itu jelas. Soalnya industri media tuh makin kenceng sekarang tuh. Jadi saingannya tuh makin berat. Gitu. Kayak kelebihan ikom lagi kayak matkul-matkulnya kayak produksi media digital mungkin itu kan kepake jadi kita sebagai content creator ke depannya. Jadi kita jadi tahu gitu. Jadi kita sosokannya nih jadi kayak punya industri TV sendiri gitu, sosokannya lah kayak gitu teman-teman. Kita nge-manage gitu-gitunya sama kita. Jadi banyak sih kalau kelebihan ikom tuh. Masuk ikom, kalian harus masuk ikom sekarang. Harus masuk ikom nih. Pokoknya kayaknya beberapa tahun ke depan tuh yang kepake itu hanya orang-orang ikom. Iya, soalnya sekarang juga kan jadi konten kreator dicari di mana-mana gitu. Itu teman-teman. Basicnya bisa sih masuk ikom, pasti bisa banget masuk ikom. Pasti. Yang penting pede dulu aja deh. Pede dulu. Gitu. Mungkin pembahasan kita udah beres kali ya? Iya. Kita udah nyeritain bahwa ikom itu keluh kesah ikom gimana, kelebihan ikom gimana, suka dukanya kalau masuk jurusan ikom kayak gimana. Terus harapan buat ikom juga udah disampaikan tadi. Mungkin kita cukup di sini bincang-bincang kali ini. Teman-teman, mohon maaf apabila kita banyak salah-salah kata. Mungkin kalau ada salah-salah kata bisa tulis di kolom komentar, teman-teman. Saya Rifki Alfansuri. Saya Fadil. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum teman-teman.